Gila Pak, ini ketemunya 1.600 per kilonya. Jarak tempuhnya itu 25 km. Jadi penghasilan bersihnya itu 43. Dari kotornya 50.000. Ini ada yang salah ini. Harusnya kan 2.800, 2.600. Itu kalau nggak di up ya, harga normal. Harga edit paling bawah itu biasanya 2.500. Ini sampai tembus 1.600. Berarti ini ada yang salah guys. Harusnya ini kan saya coba edit sendiri. Maksudnya saya coba order sendiri. Ketemunya 79 harusnya ya. Kalaupun diedit minimal itu 71. Ini dari terminal, pokoknya daerah sinilah. Jaraknya 25 km masuk tol, keluar Bungurasi. Ketemunya itu harusnya 79. Tapi itu bisa diedit sampai 50. Padahal saya sendiri kalau ngedit di sini itu nggak bisa. Mentok-mentok kok 71 guys. Harusnya ya, tapi kok bisa sampai 50.000. Ini setelah saya cari-cari informasi di Facebook juga, banyak yang mengeluh tentang edit Argo yang nggak ngotak kayak gitu ya. Di Facebook, di InDriver, grup Facebook InDriver. Terus katanya sih banyak yang bilang kalau ini tuh HP-nya iPhone itu bisa spesial edit gitu. Dan ternyata saya coba selidiki lagi, iPhone itu kalau di edit itu sebetulnya nggak bisa guys, nggak bisa diedit harusnya, karena itu sudah sistem dari aplikasinya. Apalagi sudah aplikasinya kan dari Rusia gitu loh, IT-nya sudah canggih. Nah ini ada yang bocor. Sepertinya ini dugaan sementara sih, kayaknya sih ada yang main mood guys, mood penumpang. Bisa Argo itu diedit tanpa ada batasan. Nah sekiranya tidak mencurigakan ya kayak tadi Argo yang 79 diedit sampai 50 kok nggak kelihatan. Saya sendiri nggak sadar guys. Nggak apa-apa lah, kalau mau diedit rendah nggak masalah, asalkan ada batasan di situ. Apalagi long trip kan. Sedangkan saya tadi lihat kok bisa ketemu gitu loh, per kilonya 1.600. Ini masalah ini Pak. Ini nggak sesuai dengan kebijakan dari otoritas atau kebijakan dari aplikator. Jadi ada pihak ketiga yang bermain. Siapa itu? Mungkin dugaan sekarang itu kayaknya mood. Ini sebelumnya saya kasih bukti ya, kalau iPhone itu nggak bisa. iPhone teman saya ini videonya. Coba kalian tonton dulu. Bisa. Di video itu teman saya order nggak bisa ngedit di iPhone, kan sudah jelas tanpa mood itu, tanpa ada pihak ketiga. Pasti ada pihak ketiga ini. Kok bisa tembus tanpa batas minimal gitu. Nah solusinya gimana bang? Mungkin enaknya gini aja guys. Sebagai sesama driver online, saya akan buka grup buat teman-teman khusus InDriver. Saya buka di kolom deskripsi, kalian masuk di situ, grup WA. Nanti tetap kita ambil aja, karena ini ada unsur pidana, ada unsur kriminalitas, ada unsur penipuan juga, menipu dengan cara yang ilegal. Untuk selanjutnya ya, mungkin ini kok argonya murah, ya udah sikat aja, sikat. Nah ini saya bikin grup ini untuk solusinya kayak gitu guys. Ambil saja nggak apa-apa. Sekiranya kalau sudah mencurigakan, sebelum kalian jemput,
ke penumpang, kalian lihat dulu jaraknya itu berapa, harusnya itu dapatnya berapa, harus dihitung dulu betul-betul. Kalau sudah sekiranya curiga, udah di bawah rata-rata harga normal, kalian bisa ancam penumpangnya. Bukan mengancam itu artinya penumpang itu merasa terancam karena dia nggak bersalah, enggak. Karena ini penumpangnya sudah bersalah ya. Jadi diancam, kamu bayar sesuai dengan aplikasi apa enggak. Antar saja ke tempatnya, habis itu suruh bayar sesuai aplikasi. Kalau nggak mau, tahan dulu. Langsung hubungi teman-teman. Enaknya kayak gitu apa gimana? Nah, ini saya buka grup aja buat teman-teman. Dan ada konsekuensinya nanti. Bisa diancam. Ini kalau nggak ada kompensasi, ya minta aja ke penumpangnya. Pak, ini kalau nggak ada kompensasi, saya bisa laporkan Anda ke kantor polisi. Saya bisa bawa Anda ke kantor polisi karena ini sudah ada unsur pidana, penipuan, penggelapan, karena ada tindakan ilegal. Gitu ya guys ya. Jadi mungkin untuk kedepannya ini, khusus buat teman-teman in driver, kita saling kompak, driver in driver, kita kompak aja. Saya buka grup untuk sementara ini area Surabaya dan sekitarnya. Untuk yang lain bisa dikoordinasi ke teman-teman juga, bisa di-share video ini, kita bongkar sama-sama. Kita coba viralkan juga penumpang yang mainnya main mood kayak gini ya. Soalnya ini sudah merugikan para driver guys. Kasihan juga teman-teman ya, yang harusnya dibayar selayaknya malah kok tambah hancur gitu loh. Sebetulnya in driver sudah bagus, apalagi sistemnya sudah tawar-menawar kayak gitu ya. Kalau cocok ya diambil, kalau nggak cocok ya nggak diambil. Tapi ini sudah keterlaluan Pak. Kadang orang butuh ya, driver butuh untuk kayak tadi saya butuh untuk arah balik, ya saya ambil. Tapi kok nyatanya pas saya turunin kok argonya parah gitu loh, 1.500, kan kecewa di belakang gitu loh. Harusnya nggak segitu gitu. Meskipun ya ruginya seberapa sih, cuma 25.000, tapi ngepeng Pak. Dan ini kalau dilanjutkan terus bahaya Pak. Kasihan para driver gitu loh. Ini keresahan para driver. Jadi mending kita buka grup aja ya buat teman-teman. Nanti kalau sudah ada insiden kejadian, ambil saja penumpangnya, antarkan sampai tujuannya. Pas di tujuannya langsung dibilang kayak tadi, ini ada unsur pidananya, ini ada unsur penipuan. Kalau Anda tidak membayar dan kalau nggak ada kompensasi, saya bisa laporkan. Istilahnya kompensasi karena ada kerugian, kita sudah dirugikan, ditipu gitu. Jadi tergantung teman-teman lah nanti kebijakannya bagaimana. Mending enaknya rame-rame menurut saya sih. Karena kita sendiri driver niatnya cari nafkah, niatnya kerja, tapi kok malah dicurangi kayak gini kan nggak fair gitu loh. Jadi harus ada efek jerahnya gitu. Efek jerahnya ya kayak tadi, kita bareng-bareng ya nggak sampai ada kriminalitas atau ilegal, tapi kita bareng-bareng aja sesuai jalur hukum. Mending kayak gitu ya, atau mungkin kalian abaikan aja nggak masalah. Tapi kalau kalian pengen cobalah cari efek jerahnya para penumpang yang kayak gitu itu, terus kita sekalian bongkar dari mana moodnya itu, dari mana kita bongkar dari situ guys. Coba dia bayarnya ke siapa gitu, transfernya ke siapa, itu bisa dilacak semua. Nah nanti kita diskusikan di grup saja ya. Itu saya akan buka grupnya di kolom deskripsi, bisa masuk. Oke, demikianlah. Mungkin nanti saya mau ngopi-ngopi dulu juga ya, mau bahas masalah ini. Terus rehat, saya juga niatnya nginep sih di Surabaya. Langsung aku bikinkan konten ini biar teman-teman nggak banyak yang ketipu juga, nggak banyak yang kena korban edit. Hujan ini Pak. Nah, nggak kena edit ngawur penumpang yang bayar mood gitu. Kayaknya bayar sih.
ini dugaan saya, dia beli mood bisa edit Argo sesuka hati gitu. Terus di playing victimnya iPhone bisa edit, iPhone bisa edit. Mungkin teman-teman banyak yang belum punya iPhone ya, jadi nggak tahu, jadi percaya aja lah, oh ya memang iPhone yang bisa edit gitu. Ternyata enggak guys, ini dugaan besarnya mood berbayar yang bisa edit Argo, atau mungkin mood beli sekali beli tapi bisa edit selamanya kayak gitu, atau entah bagaimana. Pokoknya ini ada pihak ketiga lah. Itu aja sih. Demikian. Semoga lancar teruslah rezeki teman-teman. Kalau saya nggak ada masalah, kalau saya nggak merasa dirugikan, mungkin nggak saya bahas. Berhubung saya yang kena korban juga, ya sudah, ayo kita bareng-bareng. Saya ngajak teman-teman sih untuk cari solusinya bagaimana. Yang penting sesuai dengan jalur hukum dan dengan cara yang humanis dan baik. Apalagi ini hubungannya sama penumpang gitu loh. Bodoh amat nanti penumpangnya mau kabur atau gimana, karena itu sudah kesalahan penumpang juga. Jadi itu sudah indikasi penipuan juga, sudah kriminalitas juga. Jadi kita tetap harus berani juga gitu loh guys. Apalagi kalau mainnya rame. Semoga teman-teman lancar terus rezekinya, sehat selalu, lancar di jalan, dan thank you, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.